Friend, ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa Good News yang setia, ya. Ini suatu kesempatan yang luar biasa karena kami percaya bahwa banyak daripada Anda yang kami percaya sudah diberkati dengan acara ini dimanapun Anda berada. Dan hari ini kami mempunyai suatu topik yang sangat spesial. Apa itu, Deb? Metamorfosa kehidupan. Ya, ada kehancuran kehidupan, ada kebangkrutan, tetapi juga ada pemulihan. Ya, tetapi kita percaya bahwa di dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja di dalamnya. Ya, oleh karena itu siapapun Anda yang sedang menonton, jangan lupa cepat panggil istri Anda, suami Anda, anak-anak Anda, atau bahkan teman-teman Anda, kasih tahu mereka supaya mereka segera tune dalam Good News Program. Dan jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui www.anugrah.net. Ya, di mana, Deb? www.anugrah.net. Pemirsa, hari ini kami akan menampilkan seorang narasumber yang luar biasa kesaksian hidupnya. Tetapi sebelum kita menampilkan beliau, mari terlebih dahulu kita menyimak satu tayangan video klip yang berikut ini. Dia ada bersama saudara sekarang. Dia tahu engkau sedang mengalami satu tantangan. Dia berkenan ditemui. Perjalanan hidup terkadang tidak semulus yang kita bayangkan. Bahkan untuk mencapai kesuksesan pun, seseorang kadang harus mengalami kegagalan terlebih dahulu. Hal inilah yang pernah dialami oleh Feba Avan. Wanita yang tetap terlihat cantik ini mengalami pergulatan hidup yang cukup panjang. Raja yang hebat juga mati, tapi yang bangkit cuma satu. Walaupun dahulu mengalami pahitnya kehidupan, Feba yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anaknya, bahkan di saat tidak berdaya sekalipun. Buat saya selamat aja udah anugerah. Buat saya jadi perempuan baik aja udah anugerah. Tapi kalau saya berdiri hari ini jadi hamba Tuhan, kini, Feba hidup bahagia dengan keluarganya, serta kenikmatan berkat yang melimpah dari hasil usahanya. Dan ia percaya apa yang diraihnya saat ini merupakan rencana Tuhan yang indah. Simak kesaksiannya di episode Good News. Saya sudah hancur dari umur 7 tahun. Bisa diperjelas, maksudnya gimana? 7 tahun itu bisa bayangkan baru bisa ngomong. Saya sudah diperkosa oleh kakak saya sendiri. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. It's very good. Saya Nur Hayati, pembalap nasional Indonesia. Mau seperti saya, makan makanan yang bermutu dan berlatih dengan keras. Saya Yarina Sukandar, Grandmaster wanita pertama Indonesia. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. Saya Susanto Megaranto, Grandmaster. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. So nice, enak, bermutu. Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News Program selama ini. Kami rindu mengundang pemirsa untuk menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca. Anda juga dapat memberikan taburan melalui rekening BCA yang tertera berikut ini. Pemirsa, setiap taburan yang Anda berikan, kami percaya berada di ladang yang subur dan akan membawa tuaian yang besar bagi kerajaan surga. Setiap kontribusi yang Anda berikan memastikan kelangsungan acara Good News dan juga program-program sosial yang selalu kami adakan. Bersama-sama kita bisa merubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Terima kasih pemirsa, dan Tuhan Yesus memberkati. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Good News. Bersama kami di studio telah hadir narasumber yang luar biasa yang kami janjikan, yaitu Ibu Feba Avan dalam Metamorfosa Kehidupan. Shalom Ibu Feba. Shalom Ibu Debbie. Apa kabarnya? Senang akhirnya Bu Feba bisa hadir di Good News nih ya.
Saya yang paling senang, Ibu. Sekalian Bu Veba ini adalah seseorang yang sangat luar biasa. Tadi pada waktu kita ngomong-ngomong dengan dia, banyak sekali kisah kehidupan yang kami percaya akan memberkati Anda. Termasuk kisah kebangkrutan, kisah kesuksesan, dipulihkan daripada semua masalah yang ada. Pokoknya ini hari ini komplit ceritanya ya. Oke Bu Veba, langsung aja. Ibu bisa ceritakan kepada kami dan kepada pemirsa, Ibu ini sebenarnya siapa sih secara singkat gitu? Saya ini dari suatu yang tadinya buat saya ya, yang sama sekali bukan siapa-siapa. Mungkin boleh dikatakan udah dibuang, udah hancur, orang nggak ada yang nengok, nggak ada yang lihat, termasuk keluarga, termasuk semuanya. Tapi ketika saya berjumpa dengan Yesus, saya menjadi seseorang yang sekarang saya ngerti saya berharga di mata Tuhan. Amin. Luar biasa. Hebat ya. Puji Tuhan. Nah, kalau boleh tahu Ibu bisa ceritakan lebih detail. Jadi awal mulanya seperti apa kehidupan Ibu ini? Kan Ibu bilang hancur, dibuang, tidak dianggap orang, tidak ditengok. Seperti apa sih buruknya Ibu? Ya. Sampai sekarang kalau saya suruh cerita seperti itu, saya melihat kebesaran Tuhan itu luar biasa. Karena saya dilahirkan dari keluarga yang jelas, dari keluarga yang memang mau dibilang kasih sayang sih nggak ada lah. Karena kakak beradik saya 16, coba Bapak Ibu bayangin. Itu jadi tim sepak bola udah komplit lebih dari cukup ya? Lebih dari plus cadangannya. Pelatih, cadangan, komplit semua tuh di sana tuh. Wow. Saya anak nomor 15. Wow. Saya nggak tahu apakah ayah saya tahu nama saya nggak tahu. Pokoknya yang jelas seumur hidup saya kayaknya sih satu kali pun saya belum pernah manggil nama ayah. Karena apa Bu? Pertama ayah saya juga, istrinya juga, kami 16 kan dari istri banyak ya, 4. Tapi setelah menikah dengan ibu saya tinggal 2, sehingga waktu kayaknya rebutan semua 16 anak, mungkin perlu waktu, belum ibu saya, belum istri yang satu, saya bayangkan. Jadi itu salah satunya. Dan yang kedua, saya juga memang dari kecil ya ibu saya full yang urus saya, karena ibu saya istri kedua, jadi ayah saya datang ya khusus untuk ibu saya. Ya. Dan kemudian kami pernah mendengar ada satu kisah memilukan pada waktu Ibu masih kecil. Ada suatu kehancuran yang terjadi, Ibu bisa ceritakan ya? Ayah saya seorang pengusaha yang sukses pada waktu itu, sehingga dengan kesibukannya ibu saya juga kalau ayah saya keluar ikut mendampingi, sehingga bisa bayangkan saya tinggal dengan kakak yang satu bapak tapi lain ibu. Dan akhirnya sejak kecil 7 tahun, dari situ yang saya bilang yang 34 tahun setelah saya sudah sembunyikan cerita ini, tapi anugerah Tuhan saya boleh bersaksi, saya sudah hancur dari umur 7 tahun. Bisa diperjelas Bu, maksudnya gimana? 7 tahun itu bisa bayangkan baru bisa ngomong, saya sudah diperkosa oleh kakak saya sendiri. Ouch. Satu bapak, lain ibu. Kalau di daerah keluarga kami, kalau satu bapak itu sama aja kayak kandung. Dan 7 tahun bisa bayangkan, saya nggak mungkin lapor ke polisi, saya nggak mungkin lapor ke ibu, dan dilakukannya udah sekarang saya baru ngerti benar-benar tidak wajar, dan bukan 1 kali, bukan 2 kali, bahkan sampai umur 14 tahun. Sehingga dari kecil saya merasa bahwa nggak ada lah yang namanya kehidupan. Buat saya inilah takdir saya. Buat saya Tuhan itu, saya nggak pernah ngebayangin Tuhan, tapi saya juga tetap ibadah sesuai dengan kepercayaan saya. Tapi semua itu hanya sebagai rutinitas yang harus saya lakukan. Dan bahkan dari kecil sejak kejadian itu saya tersembunyi, saya tidak pernah mau, nggak mungkin saya bicara, dan saya nggak tahu mau bicara ke siapa, saya nggak tahu. Apa yang Ibu rasakan pada saat-saat hal itu terjadi? 7 tahun pertama saya tidak ngerti. Ya. Tapi lama-lama kan besar, sehingga buat saya bahwa saya coba ini takdir saya, keadaan saya kayak begini dengan latar belakang keluarga seperti itu. Sampai akhirnya saya sendiri merasakan bahwa sesuatu yang sulit buat saya, sampai saya pun juga jadi menjadi orang yang benar-benar munafik pada saat itu. Saya jadi orang munafik, mana saya tutupkan semua karena saya tahu ini udah nggak wajar. Bahkan saya tiap saat kalau mau tahu, saya pengen bicara, saya pengen keluar dari mulut saya, tapi nggak pernah bisa. Sehingga saya menjadi orang yang saya rasa masa bodoh, tapi juga munafik, tutupin diri. Tadi saya katakan juga bahwa sampai untuk menutupi diri saya nggak mau orang anggap saya jelek, hancur, karena buat saya udah dianggap seperti ini. Sampai saya membuat suatu kegiatan yang benar-benar untuk menyembunyikan diri saya. Misalnya apa Ibu?
Saya suka piara ular kobra dulu masih kecil. Ular Nggak kobra. wajar, nggak wajar untuk wanita, nggak wajar. Saya suka naik gunung, saya suka terjun, saya suka masuk gua, saya suka main kanu, saya suka olahraga naik kuda, bukan kuda lompat yang buat wanita indah, kuda pacu direk, yang di pacan kuda yang direk besarnya buat pertandingan. Kudanya pun kuda yang benar-benar pada waktu tahun 70-an itu 77 ya, itu kuda pacu yang lagi jago-jagonya. Saya nggak pernah lupa Dewi Sartika, Sunflower, itu kuda-kuda yang favorit. Jadi itu adalah tempat pelampiasan emosi ibu Dulu gitu. saya nggak ngerti, dulu saya sama sekali nggak ngerti. Tapi itu yang saya lakukan. Bahkan orang bingung dalam secara ekonomi kami boleh katakan oke, tidak bermasalah soal ekonomi. Tapi saya mencari hal yang aneh. Kalau hari Sabtu saya maunya naik gunung, naik truk yang tidak wajar dilakukan. Naik truk? Ya, naik truk, saya pergi ke Gunung Gede naik truk, tidur di masjid seperti kayak begitu, seperti di MPR yang nggak wajar untuk keluarga kami lakukan. Jadi itu suatu pelampiasan untuk menjerit gitu ya, tanpa bisa dimengerti oleh siapapun juga yang ada. Kecil memang saya nggak ngerti, benar-benar nggak ngerti. Tapi saya tahu apa yang kakak saya lakukan ini benar-benar tidak wajar. Tapi yang tidak pernah satu orang pun. Dan itu berlangsung selama 7 tahun. Selama ya 17 sampai 14 tahun ya, karena kakak saya harus pindah ke luar negeri kerja, baru stop. Oke, pemirsa sekalian, sesuatu yang sangat memilukan. Apakah ini kedengarannya sesuatu yang familiar daripada kehidupan Anda? Kalau Anda mengalami sesuatu yang parah seperti yang Ibu Fiba pernah alami, kami percaya bahwa acara hari ini akan berbicara banyak sekali kepada Anda. Dan jangan kemana-mana pemirsa, masih banyak hal lagi yang akan kami bahas. Tetap bersama dengan kami dalam Good News Program. Yang mau tidak mau persalinan 7 tahun itu otomatis itu nggak bisa lepas begitu saja, mengikat sampai akhirnya saya sempat hamil di luar pernikahan. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Masih bersama dengan kami dalam Good News Program, pemirsa sekalian, sesuatu yang sangat luar biasa, kesaksian daripada narasumber yang sangat hebat. Sebelum kita kembali ke narasumber, pemirsa sekalian, apapun masalah yang sedang Anda hadapi, jangan lupa bahwa Anda tidak sendirian. Di layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon yang Anda dapat hubungi, dan tim doa kami serta tim konseling akan selalu senantiasa siap diri untuk membantu Anda. Kembali kepada Debbie, silakan Debbie. Iya, jadi Ibu Fiba tadi sudah ceritakan dari sejak usia 7 tahun sampai 14 tahun Anda diperkosa oleh kakak tiri Anda. Itu membuat Anda tumbuh dewasa menjadi pribadi yang pahit, berontak gitu ya. Kemudian apa yang terjadi Ibu? Ibu sempat juga masuk ke dalam pergaulan bebas. Ya, karena 7 tahun itu sudah terikat, ini kan sudah terikat benar-benar dengan perzinahan. Yang seharusnya nggak mungkin dilakukan oleh seorang anak umur 7 tahun. Yang akibatnya karena sudah terikat, mengikat saya, yang sekarang saya ngerti akhirnya mau tidak mau pikiran saya, hati saya, semua saya jadi kotor. Dan bahkan sudah bukan seperti kayak perkosa, sudah seperti kayak kebiasaan. Akibatnya sudah pasti. Saya tumbuh dengan wanita yang tidak wajar. Tidak wajar, di mana saya masuk dalam pergaulan yang bebas, di mana saya memang sempat dikenalkan siapa Yesus di dalam hidup saya. Waktu itu saya bergelora waktu terima Yesus, karena inilah satu jawaban. Tapi itu hanya bertahan hanya berapa tahun, karena memang saya bukan dari keluarga yang kenal Yesus. Umur berapa itu? 12 tahun. Oh, 12 tahun dari kenal Yesus, tapi waktu itu mental lagi. Dari olahraga saya naik kuda, saya kenal Yesus, dan dan tidak bertahan lama gitu, karena memang saya dari kecil tidak pernah tahu siapa Yesus, dan sampai akhirnya saya sempat rasakan bagaimana kasih Yesus, tapi hanya bertahan sebentar, dan khususnya untuk kehidupan saya nggak pernah saya buka selama ini, yang saya pun tidak pernah nggak pernah cerita ke satu orang, ini terus mengikat.
hidup saya, sampai akhirnya saya pun dari pihak keluarga tidak diizinkan untuk mengenal Yesus. Akibatnya saya kembali ke kehidupan saya yang lama yang lebih parah lagi. Karena semakin tingkat dewasa, saya bertemu dengan seorang teman pergaulan yang mau tidak mau perzinahan 7 tahun itu otomatis itu nggak bisa lepas begitu saja, mengikat sampai akhirnya saya sempat hamil di luar pernikahan. Nah itu yang membuat keluarga saya sempat shock. Umur berapa Anda waktu hamil itu? Masih umur 17 tahun. Dan otomatis tidak bisa disembunyikan. Pemerkosaan selama ini bisa disembunyikan dengan cara apapun. Tapi yang namanya hamil tidak mungkin disembunyikan. Ibu saya tidak siap terima, keluarga tidak siap terima. Mereka nggak bisa. Akhirnya mereka marah dengan saya. Dan saat itu ketika mereka marah, saya pun ingin teriak gitu. Ini mah nggak seberapa dibandingkan dengan kehancuran saya. Tapi saat itu akhirnya kena kepahitan, saya udah terlalu kuat dalam hidup saya bertahun-tahun. Akhirnya saya pikir ya udah kita hancur sama-sama. Kalau keluarga malu ngelihat saya hamil, asalkan dalam hati saya kalau keluarga tahu inilah keadaan kami. Walaupun secara ekonomi rumah tangga kami, keluarga kami adalah keluarga yang cukup makmur, dan kata secara nama juga cukup, sosial cukup oke. Tapi mereka nggak tahu, saya pikir ya udah waktunya nih, kayaknya balas dendam saya keluar. Jadi ini sebagai suatu senjata tambahan tadi ya, di luar pemberontakan tadi yang terjadi yang Ibu lakukan. Sebenarnya saya lakukan, saya hamil itu bukan karena saya balas dendam, karena keikatan saya, karena saya sudah hidup dari kecil seperti itu. Dari otomatis korban menjadi pelaku sekarang waktu itu. Otomatis akibatnya seperti itulah ya. Nah, tapi akibat ketika mereka minta saya gugurkan, saya merasa kok egois benar begitu. Lalu apa yang Ibu lakukan? Ya saya mempertahankan. Saya mempertahankan bukan karena saya anak baik, bukan karena saya takut Tuhan. Saya mempertahankan karena saya pikir ini waktunya. Saya permalukan keluarga. Sampai akhirnya keluarga saya ambil tindakan, saya dibawa ke Eropa. Tapi di luar negeri itu ibu saya masih minta gugurkan. Saya masih nggak mau. Nggak mau sekali lagi bukan karena saya anak wanita baik-baik. Bukan. Tapi saya pikir masa saya sendiri yang hancur. Sekalian dong semuanya. Dan mungkin kebencian, kedendam, kepatihan. Dan saya merasa saya lahir dari kakak beradik 16. Ayah saya punya istri 4. Hidup saya nggak pernah kenal nama ayah. Itu saya diperkosa oleh kakak saya. Jadi itu udah membaur. Udah semua udah mencamuk. Dan kebetulan juga kelakuan saya nggak bisa berubah. Hidup saya udah kotor. Jadi saya merasa ini takdir semua. Sampai akhirnya saya bilang ya udah sama-sama hancur. Ibu saya sendiri cukup keras. Oke, kalau kamu tidak mau gugurkan, kamu nggak tahu resikonya. Memang gampang piara anak saya. Hari ibu saya ambil tindakan. Kalau kamu mau silakan, kamu jangan ketemu orang Indonesia. Jangan datang ke keluarga. Urus dirimu sendiri. Saya pikir ibu saya cuma ngancem. Tapi rupanya emang ibu saya cukup keras. Akhirnya saya lahirkan itu anak sendiri di rumah sakit Wimbledon di London. Dan benar kata ibu saya, ketika saya lahir, anak itu lahir, baru saya ngerti ini gimana ini anak. Kalau saya bawa keluar, kita berdua, siapa yang mau ngasih makan, siapa yang mau kerja. Tapi kalau saya piara, nggak ada yang kerja. Kalau saya kerja, siapa yang jaga. Akhirnya keputusan saya, anak itu saya tinggalkan di rumah sakit. Dalam hanya boleh 2 hari. Apa yang ada dalam benak Ibu? Karena kami punya anak. Anak jatuh aja hatinya sakit gitu ya. Apalagi harus minta maaf nih, ninggalin seorang anak yang darah daging Ibu sendiri. Yang harus ditinggalkan dan tidak tahu kemungkinan kapan lagi akan ketemu gitu. Apa yang ada dalam benak Ibu? Betul. Padahal waktu kami dari pertama dokter bilang Ibu mau tinggalkan anak di sini, satu syarat dokter baik sekali, jangan ketemu itu anak. Tidak boleh ambil foto, tidak boleh ketemu. Jadi nggak ada ikatan batin? Ya, maunya dokter begitu. Tapi seperti tadi Pak Daniel katakan, bagaimana bisa? Saya pun sembunyi-sembunyi ke kamar bayi. Bahkan ketika saya lihat sebelah saya gendong anak nyusuin, saya ambil itu bayi. Saya ingat sekali model hidungnya, jadi saya peluk diam-diam yang seharusnya saya tidak boleh. Nah ketika saya peluk otomatis itu nggak gampang. Tapi akhirnya saya lihat, kalau ini anak saya bawa, di luar negeri tidak ada pembantu. Tapi kan dia harus makan. Dua-dua bisa mati nih? Dua-dua mati. Tapi kalau saya tinggalkan, ya itu memang udah resiko. Akhirnya saat itu saya ambil keputusan karena saya cepat keluar, anak itu saya tinggalkan. Yang penting ini anak hidup, pikiran saya ini anak akan ketemu keluarga yang layak, yang bukan seperti saya. Jadi biar diadopsi. Diadopsi, udah pasti diadopsi itu anak. Keluarga yang benar-benar butuh anak, dan ini anak akan punya orang tua yang karena adopsi kan tidak mungkin sembarangan. Yang punya orang tua lengkap, yang anak punya masa lalu nggak kayak seperti saya. Itu di benak saya. Dan saya pikir anak ini akan menjadi anak yang baik, anak yang bagus, yang daripada saya piara. Sehingga saya keluar dari rumah sakit. Kalau ngomong perasaan sakit, sudah pasti. Nangis nggak waktu itu?
sudah pasti. Tapi ya akhirnya itu kembali lagi 1, 2, 3 kembali dengan kehidupan saya yang akhirnya hidup saya pun saya udah lupa anak saya. Sudah kebiasaan rutinitas. Baru umur 17 tahun sih. Ya. Masih remaja Ya, sih. di pikiran saya sudah gimana saya bisa makan. Karena untuk tinggal di sana kan tahu sendiri perlu Berarti bayar. ini keluarga udah buang nih. Udah cut off relationship. Sudah cut off dengan uang 5 pound sterling saya 50 pound sterling. 5 pound sterling. 5 pound sterling. Saya ditinggalkan. Ya, Ibu nanti kita lanjut sebentar Yes. ya. Pemirsa, satu kesaksian yang luar biasa. Bagaimana nanti Tuhan memulihkan kehidupan Ibu Feba ketika dia sudah berjumpa dengan Yesus. Kita akan temukan jawabannya dalam Good News program Metamorfosa Kehidupan. Tetap stay tune. Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami rindu mengundang pemirsa untuk menjadi partner rohani kami. Hubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca. Anda juga dapat memberikan taburan melalui rekening BCA yang tertera berikut ini. Pemirsa, setiap taburan yang Anda berikan, kami percaya berada di ladang yang subur dan akan membawa tuaian yang besar bagi kerajaan surga. Setiap kontribusi yang Anda berikan memastikan kelangsungan acara Good News dan juga program-program sosial yang selalu kami adakan. Bersama-sama kita bisa merubah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik. Terima kasih pemirsa, dan Tuhan Yesus memberkati.
luar biasa ya konsernya Oktav Dentingan Tumbel. jarinya, orkestranya luar biasa banget. Nah pemirsa, inilah Oktav Tumbel ya. Hari ini mempresentasikan albumnya My Treasure. Kalau boleh tahu itu tadi konser di mana? Itu di auditorium kita di Kuningan Place. Nah, apakah Oktav memang dari kecil sudah suka main piano gitu? Saya ingat waktu itu 7 tahun saya mimpi. Jadi seperti ada orang yang kasih gift saya. Dan besoknya itu saya bisa main musik. Tiba-tiba gitu Tiba-tiba. Oh ya? Iya. Dan dengan jalannya waktu itu, papi mami saya lihat ini potensinya bagus, jadi dilesin piano. Oktav, saya mau bertanya kepada Oktav nih. Banyak orang yang juga ingin menjadi pianis yang terkenal seperti kamu. Nah, pertanyaan saya adalah pada waktu kamu dalam proses yang dulu nggak biasa-biasa menjadi seseorang yang seperti sekarang, ada halangan-halangan tertentu nggak yang harus kamu hadapi? Halangan-halangan tertentu pasti saya hadapin juga kan saya dari kota kecil untuk kota besar. Itu kota kan kecil di mana? Di Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Ya, oke. Nah, halangan-halangan itu ada dari waktu itu saya untuk yang saya ingat pertama kali, terutama waktu album ini ya, pembuatan album ini. Nah, itu saya diuji gini, bagaimana saya untuk menempatkan Tuhan itu sebagai harta kesayangan saya. Makanya ini judul albumnya My Treasure. Oh, wow. Wow, luar biasa. Nah, harapan kamu terhadap album ini maunya cita-cita kamu terjual sampai berapa ribu kopi nih atau berapa juta kopi gitu? Nah, album ini saya dedikasikan seluruh keuntungannya untuk pengembangan misi di Dusun Koko. Jadi apa yang saya bisa kontribusikan sebagai seorang pianis, yang saya bisa kontribusikan untuk bangsa Indonesia. Saya melalui talenta saya kebetulan di gereja lokal saya juga ada pengembangan misi di Dusun Koko. Jadi seluruh keuntungan album ini saya serahkan untuk pengembangan misi itu. Karena saya melihat di sana potensi-potensi anak yang tidak mempunyai kesempatan seperti saya. Jadi melalui talenta kamu ada berkat yang Tuhan berikan melalui ini, kemudian kamu salurkan ke sana. Iya, betul. Terima kasih. Tuhan memberkati Oktav atas nama kasih. bangsa Indonesia dan warga Dusun Koko. Ya, dan kami berharap dari setiap pemirsa yang menonton acara hari ini mereka akan terinspirasi supaya melakukan hal yang sama juga. Juga jangan cuma memperkaya diri sendiri tapi berkontribusi buat orang lain dan terutama kepada bangsa ini. Luar biasa sekali. Terima kasih ya. Buat Oktav. Ya, sukses juga buat Oktav ya. Terima kasih. Pemirsa, inilah saatnya yang selalu dinanti-nantikan pemirsa, yaitu saatnya kuis ya. Pertanyaannya mudah sekali. Dari kota manakah asal Oktav Tumbel ya? Anda bisa mengirimkan jawabannya dengan format yang seperti ini melalui SMS ya. Nama, kemudian alamat lengkap ya, dan jawabannya. Apabila Anda mengirimkannya melalui email ke goodnews@anugerah.net, jangan lupa menyertakan nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD persembahan dari Oktav Tumbel, albumnya My Treasure. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali setelah break yang satu ini. Dari tempat sampah, dari keluarga yang menolak saya pun, dari keluarga yang hidup yang hancur dan diperkosa, Tuhan bilang, aku tidak menolak engkau. Amin. Shalom pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya bisa menjumpai Anda kembali. Pemirsa, orang-orang yang berada di dalam penjara adalah orang-orang yang terikat secara fisik. Kami membawa kabar baik bagi mereka bahwa ada pelepasan di dalam Yesus Kristus. Dalam rangka merayakan Paskah, Anugerah Ministries melakukan pelayanan kasih KLP Cipinang. Kami memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan para narapidana dan mengucap syukur karena salibnya yang telah menyelamatkan kita semua. Lalu Pastor Daniel menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Di akhir ibadah, altar call diberikan bagi mereka yang bersedia untuk melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang telah berlaku salah kepada mereka dan telah mengecewakan mereka. Banyak yang terlayani dan terberkati. Sebelum berpisah, kami membagikan 150 parcel yang berisi handuk, sabun, sampo, pasta gigi, sikat gigi, biskuit, kopi, teh, dan mie gelas. Selain itu, kami juga mendatangi rumah tahanan imigrasi yang terletak di Kalideres, Jakarta Barat. Inilah tempat di mana semua orang asing ilegal ditahan.
Kami mengadakan ibadah dalam bahasa Inggris. Khotbah Pastor Daniel kali ini diambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Pada akhir ibadah kami berdoa bagi mereka semua. Kebanyakan dari mereka begitu dijamah Roh Kudus menitikan air mata. Kami juga membagikan 100 bingkisan. Tidak lupa, kami juga mengunjungi keluarga-keluarga yang ditahan di lantai 2. Karena mereka tidak diperbolehkan keluar dari balik jeruji. Beberapa dari keluarga ini mempunyai lebih dari 2 orang anak. Mereka sangat senang melihat kedatangan kami dan menerima bingkisan dari kami. Dukung kami dengan mendoakan mereka. Pemirsa, dukung terus pelayanan Anugerah Ministries untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa terikat lainnya. Demikian news update, saya Shirley Lewis, mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Masih bersama dengan kami dalam Good News program. Kesaksiannya belum selesai, jadi jangan kemana-mana. Oke, pemirsa sekalian, langsung kembali kepada Bu Fiba. Ya. Nah, Bu Fiba tadi sudah ceritakan bagaimana hancurnya Ibu pada saat meninggalkan bayi Ibu di London. Kemudian bagaimana Ibu ceritanya bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus? Sejak saya tinggalkan anak saya, otomatis hidup saya semakin hancur, makin berantakan, semakin lagi nambah saya anggap ini nasib saya yang kedua lagi. Sampai akhirnya saya ketemu suami saya, dia juga tidak kenal Tuhan Yesus, dan buat saya nggak ada masalah. Toh saya juga nggak kenal Tuhan Yesus, sampai saya dibawa pulang oleh suami saya ke Indonesia. Kami tinggal di Batu Malang, di Karangploso, dan di sana banyak sekolah teologi yang tidak ada yang kebetulan. Firman Tuhan saya terlalu percaya, bahkan sekarang saya ngerti bahwa dari ujung bumi, penjuru bumi, aku telah memilih engkau untuk menjadi hambaku dan aku tidak menolak engkau. Yesaya 41 ayat 9. Firman itulah yang saya percaya, tidak ada hidup kebutuhan buat saya. Dan Tuhan pilih saya dari ujung bumi, dari Inggris, dari Karangploso. Tuhan pilih saya dari keluarga yang tidak kenal Yesus. Tuhan pilih saya bahkan dari tempat sampah, dari keluarga yang menolak saya pun, dari keluarga yang hidup yang hancur dan diperkosa. Tuhan bilang, aku tidak menolak engkau. Amen. Nah, inilah yang saya percaya bahwa saya dipilih Tuhan, dan itu sebabnya saya respon, saya komit, saya mau ikut Yesus sebagai orang pilihannya. Dan di situ otomatis ketika saya komit, hidup saya mulai melekat diri dengan Yesus, saya mulai bertumbuh, bahkan saya hidup bergaul dengan kakak-kakak rohani yang sekolah teologi di Batu Malang, yang membuat iman saya semakin dewasa, bertumbuh, yang akibatnya otomatis banyak terjadi perubahan di dalam hidup saya. Jujur, suami saya pertama tidak setuju. Karena kami dari keluarga yang tidak kenal Yesus. Tapi karena dia lihat sendiri kenyataan yang gak bisa dipungkiri. Banyak perubahan dari tingkah laku saya, sikap saya, karakter saya. Misalnya apa, Bu? Misalkan karena saya dari kecil hidup kasar, hidup dengan kepahitan, hidup dengan emosional, hidup dengan kemunafikan, yang akibatnya itu muncul dalam rumah tangga. Kalau saya misal kesel sama suami, saya nggak suka saya enaknya aja buang piring di atas muka suami. Saya dulu memang taekwondo, jadi saya suka kasar. Yang perempuan saya rasa nendang yang nggak pantas, saya rasa nggak. Dan suami Ibu seorang tentara nih, Bu, ya? Tentara. Tapi saya anugerah, itu adalah anugerah. Benar, kok saya bisa dapat suami yang Tuhan kirim, yang sangat mencintai saya luar biasa, mencintai saya luar biasa. Tahu situasi saya kayak begini, keadaan saya begini, tapi dia mau terima saya apa adanya. Apa kira-kira yang membuat suami Ibu bisa terima Ibu apa adanya? Cinta lah, Pak. Orangnya itu saya nggak cinta orang lah. Orang berkata bahwa cinta itu buta, dan ini terjadi pada suami Ibu gitu. Iya, saya lihat suami saya, tapi satu hal, kalau dengan firman saya tahu, ya tadi saya bilang karena dipilih Tuhan, emang Tuhan dipilih, tapi yang jelas secara, dulu kan saya nggak ngerti firman Tuhan. Yang saya jelas dulu, suami saya memang nggak tahu dia, buat saya dia benar-benar, saya tahu dia mengasihi saya. Bahkan ketika dia kenal saya bukan perempuan baik-baik dalam arti kata, saya hidup dalam, dia datang, saya sedang dalam keadaan mabuk, segala macam, semua, cuma saya tidak narkoba. Saya tidak ngerokok, saya tidak narkoba. Tapi hidup saya ya seks bebas, kemabukan. Tapi dia sabar, nah di situ saya lihat dia sungguh-sungguh. Dan akhirnya ya itu yang membuat saya, sebenarnya saya takut mau menikah. Tapi itu yang membuat saya percaya bahwa ini laki-laki yang memang mencintai saya. Betul. Dan Ibu adalah seorang pengusaha juga kan? Bisa ceritakan tentang ya, setelah kami masuk dalam rumah tangga, kami tinggal di Karangploso, karena saya juga kerja kan di Eropa, saya kerja. Nah jadi
waktu itu saya harus kerja nih, nggak mungkin saya hidup begini, apalagi suami saya seorang alat negara, seorang TNI, kan nggak mungkin hanya mengharapkan gaji itu. Akhirnya saya biasa aktif untuk hidup saya di Eropa dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore saya kerja buat bayar saya punya apartemen per minggu. Dari jam 6 sore sampai jam 1 pagi itu buat bayar saya punya visa. Visa kan saya tidak gelap. Saya sekolah tapi tidak sekolah. Saya pikir apa yang bisa saya lakukan? Saya usaha ekspor baju muslim ke Saudi Arabia. Dan 1 tahun, 2 tahun saya cukup diberkati, saya bisa beli rumah, bisa beli mobil, saya punya home industry, saya bisa punya konveksi nggak besar tapi oke. Suami saya pangkat waktu itu kapten dan bisa membiayai keluarga semua. Berjalan 1-2 tahun. Bahkan saya tahu semakin saya kenal Yesus, saya tahulah inilah anugerah, inilah mujizat buat saya. Tapi memang rupanya menjadi orang Kristen itu tidak hanya berkat. Ada saatnya di mana kita akan masuk dalam proses. Karena kalau kita lihat Yesaya 41 ayat 9, aku mengasihani engkau. Namun saya kan keras kepala, tegar tengkuk. Tuhan bilang seharusnya aku sudah lenyapkan engkau, tapi aku tidak lenyapkan engkau karena namaku aku mengasihani engkau, tapi engkau harus masuk ke dalam dapur penderitaan. Supaya engkau tidak seperti perak, tapi menjadi kalau nggak perak seperti emas murni. Itulah Tuhan bilang aku tidak lenyapkan engkau, tapi aku mengasihani engkau, tapi dapur penderitaan. Nah, dapur penderitaan itulah yang akhirnya saya ngerti, saya hidup dalam proses 13 tahun, Pak. Di proses Tuhan dalam keadaan kebangkrutan total. Bangkrut. Bisa cerita, Bu, bangkrutnya itu gimana? Barang saya hilang di kargo, keselip dan dokumennya katakan sudah diterima oleh si buyernya, padahal belum. Dan saya merasa saya sudah kirim, saya pikir mereka menipu saya sehingga saya kelebihan stok, terlalu banyak stok sampai menunggu selesai masalah. Masalah nggak selesai sampai 2 tahun nggak selesai, jadi stok menumpuk. Yang akibatnya otomatis saya pakai uang dana bank tarik kembali semua yang saya nggak bisa bayar, rumah, mobil, bahkan juga uang saya diblokir, nama saya blacklist di Bank Indonesia, semuanya habis yang akibatnya bangkrut total. Jadi ini proses yang Ibu katakan tadi bahkan ya? Sampai ada surat panggilan saya harus masuk penjara. Bahkan keluarga mertua saya normal lah, kalau aduh suami istrimu kok kayak begini banget, udahlah nggak, mana karir kamu gagal ini hancur, lebih baik kamu ceraikan. Jadi udah semua hal keluarga saya katakan, Vip kamu murtad lah karena kamu kenal Yesus tinggalkan. Semua udah seperti itu. Jadi saya lihat ketika saya percaya Yesus dan saya hidup melekat dengan Yesus, sepertinya pada waktu tidak ada yang mendukung saya. Iya. Tapi satu hal yang saya bersyukur, karena firman Tuhan itu memang benar-benar hidup, dan saya katakan Tuhan, secara manusia saya nggak kuat. Harusnya saya lagi dimanja-manjain karena saya sudah terima Yesus. Tapi kalau memang ini harus saya lewati, saya tidak pernah mengeluh sampai hari ini. Bahkan saya kasih saya satu firman supaya saya kuat. Dan firman Tuhan berikan Yesaya 48 ayat 10. Saya harus masuk dalam dapur penderitaan, bukan untuk seperti perak. Berarti saya tahu benar saya sedang diproses menjadi mazmur. Karena Tuhan punya tujuan yang sangat indah untuk kehidupan Ibu. Oke, kita take a break sebentar ya Ibu ya. Nah pemirsa, satu hal yang kita dengarkan ini ya, bagaimana setelah Ibu Feba menerima Tuhan tetap harus melewati proses yang tidak mudah. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tetap stay tune bersama dengan kami dalam Good News Program. Lihat Tuhan, Allah tidak pernah berhutang ketika kita sungguh-sungguh cari Dia. Anak saya rupanya cari detektif dan kami ketemu tahun 2004. Jadi maksudnya anak Ibu juga cari Ibu pada saat bersamaan Ibu cari anak Ibu? Iya. Wow. Chicken stick dan spicy wings, bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. It's very good. Saya Nur Hayati, pembalap nasional Indonesia. Mau seperti saya, makan makanan yang bermutu dan berlatih dengan keras. Saya Yarina Sukandar, Grandmaster wanita pertama Indonesia. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. Saya Susanto Megaranto, Grandmaster. Mau menjadi seperti saya,
makan makanan bermutu, berlatih keras. So nice, enak, bermutu. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Kembali bersama dengan kami dalam Good News Program, suatu kisah kehidupan yang sangat luar biasa. Mari kita ikuti kisah kelanjutannya. Bu Viva, saya mau bertanya nih, pada waktu Ibu mengalami kebangkrutan yang sangat parah, nah langkah-langkah apa yang bisa Ibu saksikan sekarang ini yang Ibu ambil sehingga Ibu bisa tegar dan kemudian bisa dipulihkan dalam kebangkrutan itu? Oke. Yang pertama saya menyadari bahwa hidup saya tuh benar-benar berharga sekarang ketika saya berjumpa Yesus. Oke. Dan yang kedua saya tahu orang yang berharga pasti Tuhan punya rencana. Kejadian 12 ayat 2 seperti Abraham. Memang harus keluar dari kehidupan yang lama. Betul. Yang ketiga, ketika saya harus masuk dalam dapur penderitaan, tidak boleh komplain, itu yang saya alami. Tidak boleh komplain, tapi saya menyadari saya sedang dibentuk Tuhan untuk menjadi sesuatu yang berharga. Memang Ibu nggak pernah ngomel pada waktu itu? Saya belajar ketika dapat firman itu, saya belajar untuk bisa bersyukur. Bahkan sampai sekarang, apapun masalah saya tidak pernah komplain. Karena saya tahu benar bahwa Allah punya rencana besar buat saya. Kan normal orang biasanya bilang, Tuhan kenapa aku, why me gitu, kenapa aku selalu diuji seperti ini gitu. Buat saya satu yang buat saya kenapa saya nggak komplain. Ya. Hidup saya udah lebih hancur sebelumnya. Jadi kehancuran, kebangkrutan ini nggak sebanding dengan apa yang pernah jadi Ibu buat alami, gitu. jadi buat saya ketika saya jumpa Yesus, memang saya punya masalah secara ekonomi di bawah nol, totally saya nggak pernah alami seumur hidup saya. Yeah. Tapi satu hal yang ketika ada saya masalah, saya nggak ada ketakutan. Jadi sudah ada damai sejahtera Tuhan Yesus dan sudah punya pengalaman diselamatkan oleh Tuhan gitu. Bahkan saya sudah lihat mujizat banyak sekali setiap hari, ini kan proses 13 tahun. Wow. Jadi saya lihat pembelaan Tuhan yang luar biasa buat hidup saya. Yeah. Nah itu yang sebabnya sampai hari ini saya belum pernah, saya berusaha mulut saya untuk tidak pernah keluar kata komplain. Kok Tuhan begini, kok begini, apapun keadaan saya. Dan kemudian Tuhan memulihkan bisnisnya sekarang? Jelas, jadi ketika itu Yesaya 60 saya pegang, bangkit menjadi terang. Karena terang Kristus ada pada saya, kekelaman yang tadi hidup saya itu pasti hilang kalau kita bangkit. Nah, bisa saya ceritakan kepada pemirsa bisnis Ibu sekarang apa? Sekarang saya dari nol, dari tukang kue jual sampai sekarang saya Tuhan percayakan saya sebagai supplier untuk proyek pemerintah, juga untuk polisi, TNI, dan salah satunya juga yang luar biasa. Saya nggak pernah sekolah finance, tapi Allah jadikan saya sebagai finance untuk proyek-proyek pemerintah yang terlalu ajaib lah. Bagaimana dengan kehidupan keluarga Ibu? Bagaimana Tuhan memulihkan anak yang ditinggal di London? Yang paling jelas, anak saya yang saya buang di rumah sakit yang kalau secara manusia udah nggak mungkin ketemu. Foto, nama, alamat, tanda lahir semua saya tidak punya. Tapi luar biasa ketika saya dipulihkan, ekonomi saya, hidup saya dipulihkan, pasti saya mau cari anak saya. Waktu saya cari anak saya di Wimbledon, saya nggak dapet. Saya cari ke dokter nggak dapet. Setelah Tuhan Yesus selamatkan dia ketemu di surga. Itu udah iman saya yang terakhir. Tapi lihat Tuhan, Allah tidak pernah berhutang ketika kita sungguh-sungguh cari dia. Anak saya rupanya cari detektif dan kami ketemu tahun 2004. Jadi maksudnya anak Ibu juga cari Ibu pada saat bersamaan Ibu cari anak Ibu? Iya. Wow. 2004 dia ketemu saya, detektif datang, kami ketemu di Inggris dan waktu ketemu pertama kali saya katakan otomatis, maafkan saya karena saya sudah buang kamu di rumah sakit. Anak saya sebaliknya. Jangan pernah minta maaf, saya yang harusnya bilang terima kasih karena saya tidak digugurkan. Sehingga kamu izinkan saya hidup dan sekarang saya ketemu dengan keluarga adopsi yang sangat mencintai saya. Bisa cerita nggak kepada kami, bagaimana perasaan seorang ibu ini perasaan seorang mama yang kemudian berjumpa dengan anaknya waktu itu berumur berapa? 18 tahun? Waktu itu anak saya umur 19 tahun. Bagaimana selama 19 tahun nggak ada komunikasi kemudian tiba-tiba berjumpa dengan dia yang ketemu waktu itu? Bisa cerita nggak kepada kami? Kalau saya bisa kasih lihat fotonya ada. Dan itu sangat lucu sekali. Udah lebih kayak orang pacaran. Maksudnya apa, Bu? Jadi kami karena berempat, jadi saya nggak berani ketemu sendiri, dia juga nggak berani sendiri. Saya ditemani ibu saya sama kakak saya, dia ditemani kedua orang tuanya. Ketika ngeliat ini anak saya 19 tahun, saya ngelihat dia, apanya mirip saya. Dia ngeliat saya tutup buka, lempar pandang. Dia juga ngeliat saya lempar, selesai kita ketemu cuma bisa senyum. Bahkan rupanya dia juga sama. Dia lihat kuku saya juga lihat kuku dia. Sama, saya lihat lagi. Kok rambut kami sama, terus saling lihat apanya yang sama dan nggak bisa ngomong, memang tidak bisa. Jadi malah di situ waktu bertemu berempat, yang banyak bicara bukan saya, tapi orang yang kami bawa. Dan memang pertemuan itu kena lawyer yang atur pakai waktu.
Dia tanya, tinggal di mana? Apakah saya boleh minta handphonenya? Wow. Bahkan dia katakan, boleh Kak saya ke Indonesia? Nggak pakai habis pikir, saya bilang, boleh. Semua saya siapkan. Kamu dan orang tuamu, tiket semua saya siapkan. Dan itu adalah Natal yang paling istimewa buat saya. 24 Desember dia arrive di Jakarta. Dan kami tinggal di Permata Hijau. Di situ pertama kali saya punya pohon Natal di rumah saya. Ketika kami berdua diwawancarai seperti ini, saling bersaksi seperti ini, sebagai anak, sebagai ibu, tidak ada satu yang tidak nangis, termasuk kami berdua. Dan saya percaya disitulah malaikat surga bersorak-sorai akibat pemulihan yang Tuhan berikan. Wow, luar biasa Hebat sekali. banget ya. Nah, pemirsa, apa yang Tuhan sudah lakukan kepada Ibu Fiba juga dapat Tuhan lakukan dalam kehidupan Anda. Tuhan memang mempunyai suatu bisnis. Bisnisnya adalah bisnis restorasi, bisnis pemulihan. Dia mencari orang-orang yang membutuhkannya untuk dipulihkan. Seperti seorang suami ini yang beberapa saat yang lalu mengirimkan SMS kepada kami berkali-kali minta bantuan doa untuk pemulihan keluarganya. Ia dibohongi oleh istrinya yang bilang akan pulang ke rumah kakaknya, tetapi ternyata istrinya ini sedang selingkuh dengan laki-laki lain, ya. Nah, pemirsa, suami ini memohon bantuan doa kami agar istrinya mau memaafkannya, agar hatinya luluh dan juga bebas dari kuasa kegelapan dan mau pulang kembali ke rumah, ya. Setelah kami doakan berulang kali, ya, akhirnya bapak ini memberikan kesaksiannya kepada kami melalui SMS. Dia bilang, selamat malam Pak Pendeta, mujizat telah terjadi dalam keluarga kami. Istri saya sudah kembali berkumpul dengan kami, anak dan keluarga. Tuhan telah buka jalan untuk persoalan ini. Saya berterima kasih kepada Tuhan dan semua yang telah Tuhan berikan untuk keluarga saya. Mereka tinggal di Papua, saudara. Nah, percayalah bahwa Tuhan mau menjawab doa Anda. Hubungi kami sekarang juga, tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami dalam Good News Program. Dengar baik-baik, saya membawa suatu good news kepada Anda. Bahwa pemulihan ini bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang aneh bagi Tuhan. I love you so good. Chicken stick dan spicy wings. Bakso ayam, bakso sapi. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good. Hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. It's very good. Saya Nur Hayati, pembalap nasional Indonesia. Mau seperti saya, makan makanan yang bermutu dan berlatih dengan keras. Saya Yarina Sukandar, Grandmaster wanita pertama Indonesia. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. Saya Susanto Megaranto, Grandmaster. Mau menjadi seperti saya, makan makanan bermutu, berlatih keras. So nice, enak, bermutu. Ya pemirsa, sudah segmen terakhir tapi rasanya kita nggak mau berhenti gitu ya karena belum selesai ceritanya nih. Kembali kepada Ibu Fiba. Jadi Ibu kemudian kalau boleh tahu bagaimana kehidupan Ibu yang sekarang gitu? Sekarang suatu anugerah yang luar biasa yang nggak pernah saya bayangkan dari sejak kecil. Saya dapat suami yang sangat mencintai saya, mendukung pelayanan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta dan juga sebagai pengusaha. Saya 100% pengusaha, saya 100% hamba Tuhan. Dan saya punya anak-anak yang saat ini mereka mengerti kesaksian saya, dukung semua. 4 anak saya semuanya sudah dibaptis. Kami sedang berdoa untuk anak yang di London supaya dia juga terima Yesus karena mereka lahir dari keluarga yang tidak kenal Tuhan memang. Tapi kami percaya satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Amin. Amin. Bahkan anak-anak kami saat ini sedang satu sekolah di Sydney, yang satu berangkat ke London sekolah, 2 di sini dan semua kami terjun dalam pelayanan. Bagaimana dengan kakak tiri Ibu yang
memperlakukan hal yang jahat kepada ibu Ya, itu? saya percaya kalau Tuhan pulihkan hidup saya, Tuhan pilih saya, Tuhan punya rencana bukan hanya buat saya. Tapi Allah mau keluarga saya diselamatkan, bahkan saya menjadi berkat bagi seluruh keluarga saya. Dan itulah sebabnya ketika kakak saya dalam keadaan hancur, secara ekonomi tidak ada pekerjaan, bahkan dia datang ke saya karena saya sudah dipulihkan ekonomi saya, 15 tahun tidak bekerja, dia minta maaf, saya bilang, Kak saya sudah maafkan. Kalau dengan kekuatan enggak, Yesus. Dan kedua, Tuhan bicara dengan saya. Jangan cuma ngomong maaf, buat sesuatu yang dia perlukan, yang kamu bisa berikan. Dan satu saya memang punya, saya tahu dia butuhkan pekerjaan. Saya kasih dia pekerjaan, bahkan anaknya butuh sekolah, saya kasih anaknya sekolah sampai selesai sarjana dan sekarang sudah kerja baik. Bahkan saya di situ mengerti motivasi, saya mulai berubah oleh Tuhan bahwa saya diberkati karena Tuhan mau keluarga saya yang lain semuanya diberkati juga. Saya tahu benar kok, kalau saat ini bayangkan ya, kalau mau dipikir ijazah cuma S2. SD sama SMP tok. Terus suruh kerja yang seperti tadi Bapak bilang, ngejual kayak begitu sebagai finance itu udah gak masuk akal. Tapi kalau Tuhan bisa angkat seperti itu, berarti kan Allah punya rencana yang besar. Nah itu sebabnya saya terlalu percaya bahwa sekarang ini saya diberkati bukan hanya buat saya. Tapi pertama saya tahu tujuan untuk pelayanan. Jadi Ibu sudah diberkati dengan melimpah. Kesehatan pulih. Amin. Kejiwaan pulih. Amin. Roh dipulihkan. Jadi semuanya dipulihkan. Keuangan berlimpah ruah sekarang. Amin. Keluarga baik-baik. Nah, satu pertanyaan terakhir. Banyak perpisah di luar sana yang mereka merasa sepertinya nggak mungkin apa yang terjadi dengan Bu Fiba ini terjadi pada diri saya. Bagaimana hidup saya bisa dipulihkan? Kayaknya nggak mungkin. Apakah menurut Ibu pemulihan ini bisa terjadi juga pada orang yang lain atau cuman menjadi seseorang milik Fiba aja? No, udah pasti pemulihan itu milik semua orang karena itu firman. Yesaya 60:15 katakan ketika engkau ditinggalkan tidak ada seorang pun, aku akan menjadikan engkau kebanggaan abadi. Bahkan ayat 16 ya, pemulihan dari tembaga berubah, dari kayu berubah, semua berubah. Berarti firman ini bukan punya saya pribadi. Bahkan saya nebeng, saya kalau berkatakan saya dari keluarga yang tidak kenal ini firman. Betul. Saya apalagi yang sekarang mereka mendengar firman Tuhan dari Good News program ini. Gitu. Ya apalagi yang setiap hari duduk dengar firman. Puji Tuhan, luar biasa. Bu Fiba, terima kasih sekali atas waktu yang diberikan. Kami sangat diberkati sekali dan biarlah banyak pemirsa sekalian mewakili mereka semua. Kami ucapkan terima kasih atas kesaksian. Ibu mau mencurahkan kisah kehidupan Anda dan ini kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sekali. Wow, luar biasa sekali pemirsa sekalian. Metamorfosa dalam kehidupan. Firman Tuhan berkata, mari kita lihat dalam kitab Esther pasal yang keempat ayat 13 dan ayat 14. Firman Tuhan berkata, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kiranya karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai seorang ratu. Pemirsa sekalian, ada suatu kisah kehidupan dari seseorang yang bernama Esther. Ya, Esther ini adalah seorang perempuan biasa, bukan dari keluarga bangsawan. Ya, kemudian ada suatu sayembara, seorang raja yang bernama Ahasiveros. Kemudian dia memecat ratunya, Ratu Vasti dipecat. Kemudian raja mencari seorang ratu yang baru. Esther ini kemudian mengikuti sayembara ini. Kemudian Esther menjadi salah seorang daripada kandidat. Tidak mungkin rasanya seseorang yang bernama Esther ini bisa menang menjadi seorang ratu. Tetapi kemudian jalan Tuhan berkata sesuatu yang berbeda. Yang terjadi adalah kemudian Esther kemudian menang daripada sayembara ini. Dan singkat cerita, dia menjadi seorang ratu daripada negeri itu. Kemudian yang terjadi, ada suatu konspirasi yang sangat jahat. Seseorang yang bernama Haman bertujuan untuk menghancurkan daripada orang-orang Yahudi. Haman ingin membunuh Yahudi. Dan kemudian yang terjadi adalah Esther kemudian ditanyakan oleh Mordekai, maukah engkau membantu? Maukah engkau berjumpa dengan raja untuk melakukan suatu petisi demi orang Yahudi? Esther berkata, kalau raja tidak memanggil aku, maka aku bisa kehilangan kepalaku. Aku akan dipancung karena itu adalah hukumannya, walaupun dia adalah sebagai seorang ratu. Yang terjadi adalah kita lihat di sini. Bagaimana kemudian Tuhan memakai seseorang yang bernama Esther. Ya, Esther memberanikan dirinya. Dia berkata, kalaupun aku akan mati, aku akan mati. Suruh perintahkan kepada semua orang Yahudi untuk berpuasa 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum, dan aku pun akan melakukan demikian. Dan aku akan menghadap kepada raja. Kalaupun aku mati, aku akan mati. Ya.
Pemirsa sekalian, tahu nggak apa yang terjadi? Yang terjadi secara singkat adalah kemudian ternyata raja tidak murka kepada Esther. Raja berkenan Esther bertemu dengan dia. Dan kemudian yang terjadi, singkat cerita firman Tuhan mengatakan bahwa bangsa Yahudi pada zaman itu diselamatkan oleh karena Esther. Bagaimana dengan Anda sekalian? Ada suatu kisah kehidupan yang sangat menarik. Esther mempunyai suatu kualitas kehidupan yang sangat luar biasa. Esther bukan orang yang sombong, Esther orang yang rendah hati. Kemudian Esther tahu posisinya, dia mengenal identitasnya. Bahwa pada waktu dia diselamatkan tujuannya bukan cuma memperkaya dirinya pribadi, bukan cuma pemulihannya, tetapi untuk memberkati seluruh bangsanya, seluruh umat kehidupan manusia. Seseorang yang bernama Fiba Avan. Kehidupan yang sangat rusak, yang seakan-akan tidak bisa dikeluarkan daripada nista. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda merasa hal yang sama? Dengar baik-baik pemirsa sekalian. Kami mengetuk pintu hati Anda melalui firman Tuhan yang telah Anda dengar pada hari ini. Kalau seseorang yang bernama Fiba Avan bisa dipulihkan hanya karena oleh Tuhan. 13 tahun dia masuk dalam masa penggodokan. Firman Tuhan banyak berbicara sekali mengenai orang-orang yang mengalami masa selama 13 tahun digodok oleh Tuhan. Ada seseorang yang bernama Daud, ada seseorang yang bernama Yusuf, ada orang-orang yang bernama Esther. Mereka semua mengalami pemulihan. Jadi artinya, dengar baik-baik, saya membawa suatu good news kepada Anda bahwa pemulihan ini bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang aneh bagi Tuhan. Apakah Anda seorang kandidat daripada seseorang yang akan dipulihkan oleh Tuhan? Kalau Anda percaya bahwa hari ini Anda mau membuka hati dan membuka pikiran, mengizinkan roh Tuhan bekerja bersama dengan kehidupan Anda, percayalah bahwa hari ini adalah titik balik daripada kehidupan Anda. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa untuk setiap pemirsa, dimanapun Anda berada apabila Anda sedang menonton acara hari ini. Angkat tangan Anda, percayalah bahwa roh Tuhan sanggup bekerja. Dengar baik-baik, Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Roh Tuhan bekerja pada diri orang-orang di zaman Alkitab, dalam diri Fiba Avan. Firman Tuhan sudah juga sedang bekerja pada kehidupan Anda. Aku melepaskan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengikat semua kegagalan, kami mengikat semua kehancuran. Tuhan, Kau lawat mereka, lawat Tuhan, lawat. Pulihkan kehidupan anak-anak-Mu, pulihkan Tuhan. Segala sesuatu yang sudah dicuri oleh iblis kami rampas kembali. Segala sesuatu pengharapan yang sudah dibunuh, dihancurkan oleh kuasa kegelapan, kami pulihkan kembali. Kuasa yang sama yang sudah membangkitkan Yesus daripada kematian pada hari yang ketiga, sekarang melawat engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima pemulihan. Katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus, ampuni aku. Ampuni aku Tuhan Yesus. Hari ini aku mau bertobat. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Bebaskan aku. Ampuni aku. Terima kasih Tuhan. Aku terima Engkau sebagai Juru Selamat dan sebagai Tuhanku. Di dalam nama Yesus. Katakan amin. Terima kasih. Haleluya. Wow. Pemirsa, kami telah tiba di akhir dari Good News program hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini ya. Dan kami mau pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya. Saya Daniel Endrata, kami mengucapkan terima kasih atas setiap dukungan dan support yang sudah diberikan kepada pelayanan kami dan terutama kepada Good News program. Dan jangan lupa untuk selalu klik di website kami yang ada di www.anugerah.net. Dan jangan lupa juga untuk masuk ke fanpage kami di Anugerah Ministries di Facebook. Dan kemudian ikutin kami di Twitter. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.